Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan provisi dan kontingensi yang disusun oleh Ayu Safitri, Kiki Indrayanti, Verlika Putri Susanto, dan Elsa Devitasari. Provisi atau provision, provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti atau diestimasi. Jenis umum dari provisi adalah kewajiban yang berkaitan dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Next. Pengakuan provisi. Perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait untuk provisi hanya dengan 3 syarat berikut. 1. Perusahaan kewajiban kini atau hukum atau konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. 2. Kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban. 3. Perkiraan yang dapat diandalkan dapat dibuat untuk jumlah kewajiban. Next. Contoh pengakuan provisi. Ketika Santos menjual produk listriknya ke pelanggan, tidak diragukan lagi, perusahaan menandatangani kontrak untuk memberi garansi pada produk tersebut, dan Santos memiliki kewajiban hukum atas jaminan ini. Kewajiban ini disebut dengan kewajiban konstruktif atau constructive obligation. Pengukuran provisi. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini akhir periode laporan. Contohnya, bagaimana perusahaan seperti Toyota atau JPN, misalnya, menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk biaya garansi pada mobilnya. Yaitu Toyota menjual banyak mobil dan harus membuat perkiraan jumlah garansi perbaikan dan biaya terkait yang akan timbul. Oleh karena itu, perusahaan berurusan dengan populasi mobil yang besar seringkali lebih baik membobotkan seluruh kemungkinan hasil dengan probabilitas yang terkait. Provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan proses pengadilan atau litigation yang tertunda atau terancam atau kemungkinan klaim atau claims dan penilaian atau assessment aktual. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Devita. Selanjutnya, provisi garansi. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk menjamin atas kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja sebuah produk. Jika besar kemungkinan bahwa pelanggan akan mengklaim atas garansi dan perusahaan cukup dapat memperkirakan biaya yang terlibat, perusahaan harus mencatat beban. Ada 2 metode, yaitu metode dasar kas. Beban garansi diakui pada saat terjadi karena 1. Tidak mungkin diakui sebagai kewajiban, atau 2. Tidak dapat diestimasi secara handal untuk menentukan jumlah kewajiban. Yang kedua, metode akrual. Biaya garansi diakui pada saat terjadi penjualan. Selanjutnya ada contoh soal. TX memberi garansi 2 tahun atas produknya yang dijual pada tahun 2010. Pada tahun itu menghabiskan $70.000 melayani klaim garansi. Pada akhir tahun, diperkirakan bahwa tambahan $400.000 akan digunakan di masa depan untuk melayani klaim garansi yang berhubungan dengan penjualan tahun 2010. Siapkan jurnal untuk mencatat atas pengeluaran $70.000 dan penyesuaian tanggal 31 Desember. Untuk tahun 2010, jurnalnya yaitu beban garansi pada kas sebesar $70.000. Dan untuk penyesuaian 31 Desember, jurnalnya beban garansi pada utang garansi sebesar $400.000. Premi dan kupon. Perusahaan harus bertanggung jawab atas biaya premi dan kupon sebagai biaya pada periode penjualan. Akuntansinya yaitu perkirakan jumlah premium yang beredar menawarkan bahwa pelanggan akan hadir untuk penembusan. Untuk pencatatannya, debit biaya premi atau kupon, kreditnya kewajiban premi atau kupon. Ilustrasi. Perusahaan Fluffy Cake Mix menawarkan kepada pelanggannya mangkuk pencampur besar yang tidak dapat dipecahkan dengan imbalan 25 sen dan 10 box top. Mangkuk pencampur biaya perusahaan Fluffy Cake Mix 75 sen dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% dari box top. Penawaran premi dimulai pada Juni 2011 dan mengakibatkan penjurnalan transaksi di bawah ini.
Perusahaan Fluffy Cakes Mix mencatat pembelian 20.000 mangkuk pencampur sebagai berikut. Persediaan mangkuk adonan pada kas sebesar 15.000. Jurnal untuk penjualan 300.000 kotak campuran kue adalah kas pada penjualan sebesar 240.000. Fluffy mencatat penukaran aktual 60.000 box top, penerimaan 25 sen per 10 box top, dan pengiriman mangkuk pencampur sebagai berikut. Kas 60.000 dibagi 10 dikali $0,25, hasilnya 1.500. Beban preminya sebesar 3.000, persediaan mangkok adonan sebesar 4.500. Perhitungannya dari 60.000 dibagi 10 dikali $0,7, hasilnya $4.500. Terakhir, Fluffy membuat jurnal penyesuaian akhir periode untuk estimasi liabilitas atas penawaran premi yang masih beredar sebagai berikut. Jurnalnya beban premi pada liabilitas premi sebesar 6.000. Perhitungannya total box top yang terjual pada tahun 2011 sebesar 300.000. Total perkiraan penebusan 60% sebesar 180.000. Box top ditebus pada tahun 2011 sebesar min 60.000. Perkiraan penebusan masa depan 120.000. Perkiraan biaya klaim yang masih beredar yaitu 120.000 dibagi 10 dikali dengan 0,75 dikurangi $0,25, hasilnya $6.000. Provisi lingkungan. Perusahaan harus mengakui tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan pensiunnya aset berumur panjang dan ketika dapat secara wajar memperkirakan jumlah tanggung jawab. Selanjutnya, Mbak, silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya, pengakuan akuntansi liabilitas lingkungan, yaitu perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang berhubungan dengan tidak terpakainya aset jangka panjang dan saat aset dapat diestimasi secara wajar dengan jumlah liabilitas. Contohnya ada 1, yaitu melakukan dekomisioning fasilitas nuklir, 2, membongkar, memulihkan, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, 3, biaya legal reklamasi dan pembersihan fasilitas penambangan tertentu, terakhir yaitu biaya legal dan biaya penampungan tempat pembuangan akhir. Contoh akuntansi provinsi. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Wildcat Oil Company mendirikan sebuah lokasi eksploitasi minyak di Teluk Meksiko. Wildcat secara hukum diharuskan untuk membongkar dan memindahkan peralatan pada akhir umur manfaatnya yang diperkirakan berusia 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta. Berdasarkan tingkat diskonto 10%, nilai wajar liabilitas lingkungan diperkirakan sebesar $620.920. Ini contoh jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2011, platform pengeboran pada liabilitas lingkungan sebesar $620.920. Selama umur aset, Wildcat mengalokasikan biaya perolehan aset sebagai beban. Dengan menggunakan metode garis lurus, Wildcat membuat ayat jurnal untuk mencatat beban ini sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2011 sampai 2015, jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 124.184. Selain itu, Wildcat harus mengakui beban bunga setiap periode. Wildcat mencatat beban bunga dan kenaikan terkait liabilitas lingkungan pada tanggal 31 Desember dengan jurnal beban bunga pada liabilitas lingkungan sebesar 62.092. Pada tanggal 10 Januari 2016, Wildcat menandatangani kontrak dengan Rick Reclaimers untuk membongkar peralatan dengan harga kontrak sebesar 995.000. Wildcat membuat jurnal untuk mencatat penyelesaian liabilitas sebagai berikut. Pada tanggal 10 Januari 2016, jurnalnya liabilitas lingkungan sebesar 1 juta di debit dan keuntungan penyelesaian liabilitas lingkungan sebesar 5.000 di kredit dan kasnya 995.000 di kredit. Seperti yang ditunjukkan sebagai hasil dari pendiskontoan tersebut,
Wildcat menanggung dua jenis biaya, yaitu biaya operasi yang terkait dengan beban penyusutan dan biaya keuangan yang terkait dengan beban bunga. Pencatatan beban bunga sering disebut sebagai unwinding the discount, yang mengacu pada fakta bahwa kewajiban tersebut didiskontokan sebagai hasil perhitungan nilai sekarang. Diskon ini bisa menjadi besar, misalnya ketika BPPLC atau GBR mengubah kebijakannya dan mulai mendiskontokan provisi lingkungannya, maka perusahaan menurunkan kewajiban awalnya sebesar 350 juta. Provisi kontrak memberatkan. Kontrak ini adalah kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomik yang diharapkan akan diterima. Contohnya adalah kerugian yang diakui pada komitmen pembelian yang tidak dapat dibatalkan dan tidak menguntungkan terkait dengan item persediaan. Anggaplah bahwa Smart Sport beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang telah disewa dan membayar sewa bulanan. Pada fasilitas lama berlanjut untuk 3 tahun ke depan. Smart tidak bisa membatalkan sewa dan tidak akan bisa menyalurkan pabriknya ke pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak memberatkan ini sebesar $200.000. Dalam hal ini, Smart membuat jurnalnya sebagai berikut. Kerugian sewa kontrak pada liabilitas kontrak sewa sebesar $200.000. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya neto terendah atas pemutusan kontrak, yaitu lebih rendah dari biaya untuk memenuhi kontrak dan kompensasi atau denda yang timbul karena kegagalan untuk memenuhi kontrak. Asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Smart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak sebesar $200.000. Namun, Smart bisa membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar $175.000. Dalam hal ini, Smart harus mencatat liabilitasnya sebesar $175.000. Selanjutnya, provisi restrukturisasi. Akuntansi untuk provisi restrukturisasi masih kontroversial. Ketika perusahaan membuat keputusan untuk merestrukturisasi sebagian dari operasinya, perusahaan memiliki godaan untuk mengenakan biaya sebanyak mungkin terhadap provisi lain. Di sisi lain, perusahaan terus mengalami perubahan dan apa yang merupakan restrukturisasi seringkali sulit untuk dinilai. Sebagai konsekuensinya, IFRS sangat membatasi mengenai kapan provisi restrukturisasi dapat dicatat dan jenis biaya apa saja yang dapat dimasukkan dalam provisi tersebut. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan perubahan material terkait lingkup bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau cara menjalankan bisnis tersebut. Untuk biaya yang dimasukkan dan biaya yang tidak dimasukkan. Yang pertama, biaya yang dimasukkan terdiri dari satu biaya pemutusan hubungan kerja secara langsung pada restrukturisasi, dua, biaya terminasi kontrak seperti denda dan penghentian sewa. Yang ketiga yaitu provisi kontrak memberatkan. Sedangkan biaya yang tidak dimasukkan terdiri dari satu, investasi dalam sistem baru, dua, rendahnya pemanfaatan fasilitas, tiga, biaya pelatihan atau penempatan staf, empat, untuk biaya memindahkan aset atau operasi, lima, biaya administrasi atau pemasaran, yang terakhir alokasi overhead perusahaan. Oke, penutupan divisi. Fakta, pada tanggal 12 Desember 2011, Dewan Radio memutuskan untuk menutup sebuah divisi yang membuat panel surya. Pada tanggal 20 Desember 2011, program terperinci untuk menutup divisi disetujui oleh Dewan Direksi. Surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkan untuk mencari sumber alternatif pemberitahuan pasokan dan pemutusan hubungan dikirim ke staf divisi tersebut. Rodea memperkirakan kemungkinan besar akan menyebabkan biaya restrukturisasi sebesar Rp500.000. Pertanyaannya, haruskah Rodea melaporkan liabilitas restrukturisasi jika perusahaan memiliki biaya terkait dengan restrukturisasi? Analisisnya, 1. Kewajiban masa lalu bagi Rodea adalah komunikasi keputusan kepada pelanggan dari karyawan.
yang menimbulkan kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2011. Karena hal tersebut menciptakan harapan yang valid bahwa divisi tersebut akan ditutup. Yang kedua, arus keluar sumber daya alam penyelesaian besar kemungkinan akan timbul dan dapat diperkirakan dengan andal. Next. Asuransi diri. Beberapa perusahaan membayar polis asuransi atas tensi kerugian akibat kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan. Perusahaan lainnya tidak. Alasannya, beberapa risiko tidak dapat diasuransikan. Tarif asuransi sangat mahal. Misalnya, gempa, bumi, dan kerusuhan. Atau perusahaan membuat keputusan bisnis untuk mengasuransikan diri. Jadi asuransi diri adalah item lain yang tidak diakui sebagai profesi. Asuransi diri, self-insurance, bukan merupakan asuransi, tetapi risiko asumsi. Perusahaan yang mengasumsikan risikonya sendiri menempatkan dirinya dalam posisi menanggung beban atau kerugian pada saat terjadi. Hal tersebut adalah akuntansi, seolah-olah kondisi untuk akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya suatu kejadian. Sampai saat itu, tidak ada penurunan dalam nilai properti. Tidak seperti perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban kontraktual untuk mengganti kerugian pemegang polis. Perusahaan dapat memiliki kewajiban semacam itu untuk dirinya sendiri dan sehingga tidak ada liabilitas sebelum maupun sesudah terjadinya kerusakan. Next. Pengungkapan terkait provisi. Pengungkapan yang terkait dengan provisi sangat luas. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan perkiraan waktu dari arus keluar diungkapkan. Juga pengungkapan tentang ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan, serta penggantian yang diharapkan seharusnya diberikan. Next. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan satu, kewajiban yang belum dipastikan sebagai kewajiban kini. Yang kedua, kewajiban kini yang tidak berkemungkinan besar bahwa pembayaran dilakukan. Yang ketiga, kewajiban kini di mana estimasi yang andal atas kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan. Contohnya yaitu perkara pengadilan di mana perusahaan mungkin mengalami kekalahan. Yang kedua, jaminan sehubungan dengan kolektibilitas piutang. Pedoman umum untuk akuntansi dan pelaporan liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi, tagihan perjanjian sewa dan sewa permolian yang didiskontokan dari tahun 2019 itu 1.212, tahun 2008 1.066, tahun 2007 989 dengan recourse, jaminan dan klaim, komitmen buyback dan pembelian ulang yang tidak tercermin. Pada tahun 2009 294, pada tahun 2008 517 dan pada tahun 2007 449 pada laporan posisi keuangan. Kelompok ini telah memberikan jaminan kepada pembeli terkait dengan klaim lingkungan. Jaminan tersebut berlaku untuk jangka waktu maksimum 8 tahun dan terbatas pada harga jual yang diterima untuk bisnis ini. Freeworld Coaching Limited bertanggung jawab atau claim out 5 juta pertama dari klaim dalam hal pengaturan unbundling. Garansi dan jaminan telah diberikan sebagai konsekuensi dari berbagai pelepasan yang diselesaikan selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
tidak yang memiliki dampak material terhadap hasil keuangan tersebut. Tidak ada liabilitas kontingensi yang material pada perusahaan Ventura bersama. Litigasi, baik pada periode berjalan atau penundaan, tidak dianggap memiliki dampak buruk yang material pada kelompok tersebut. Aset kontingensi, aset yang mungkin timbul dari kejadian masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan terjadinya atau tidak terjadi kejadian tidak pasti di masa yang akan datang, di mana kejadian tersebut tidak sepenuh berada dalam pengendalian perusahaan. Aset kontingensi umumnya adalah 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, bonus, donasi. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan tertunda yang kemungkinan besar hasilnya menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Jika realisasi kontingensi hampir pasti, aset tersebut tidak dianggap sebagai aset kontingensi, diakui sebagai aset. Hampir pasti, umumnya ditafsirkan paling probabilitasnya 90% atau lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.